Para fanboy Sony, yuk merapat ke sini karena di tangan saya sudah ada Sony Xperia One. Handphone limbah Jepang yang harganya sudah turun di angka 2 jutaan. Tepatnya saya dapatkan di angka 2,8 jutaan dengan kelengkapan full set OEM dan kondisi mulus sekitar 96%-an. Lalu untuk aksesorisnya saya kurang nyaranin untuk kalian pakai sih karena kualitasnya kita tidak tahu. Lanjut kita ke bodinya. Bodi di handphone ini memanjang, khas Sony banget. Kalau lagi saya pakai, banyak yang sering tanya, itu HP apaan sih? Hal ini mungkin karena rasio handphone ini yang nggak wajar. Oke, lanjut kita ke sisi atas. Ada lubang mic dan slot SIM yang bisa kita buka dengan cara dicongkel saja. Di sini ada slot SIM dan slot SD card. Lalu di sisi kiri ada garis antena, di bawah ada lubang mic, USB Type-C, garis antena, kemudian ada speaker yang berjenis stereo yang sudah ada dukungan dari Dolby Atmos. Di sisi kanan ada tombol fisik yang lumayan banyak, yaitu adalah tombol volume rocker, fingerprint sensor, tombol power, dan tombol shutter. Yang aneh sih karena untuk tombol power nggak dijadikan satu sama fingerprint sensor. Ini sesuatu hal yang bikin saya bingung selama pakai handphone ini. Kemudian kita ke layarnya. Handphone ini punya bentang layar 21:9, sebuah hal yang agak beda di kebanyakan handphone saat ini. Dan spesifikasi layarnya merupakan spesifikasi yang the best di zamannya. Berpanel OLED, support HDR+BT 2020, ukuran layar 6,5 inch, resolusi layar 4K 1644 x 3840 pixel dengan proteksi layar Corning Gorilla Glass 6 di depan dan di belakang. Fitur-fitur khas Sony pun juga hadir di handphone ini. Sony Triluminous Display dan X Reality Engine juga ada di handphone ini. Oh ya, untuk resolusi 4K-nya cuma bisa berjalan di konten-konten yang sudah mendukung resolusi 4K juga ya. Meski refresh rate-nya cuma 60 Hz, itu nggak jadi masalah ya, karena layar di handphone ini juga lumayan smooth. Nonton film atau multimedia lainnya di HP ini sungguh nyaman. Ini karena spek rasio 21:9 di handphone ini jadi salah satu faktor. No comment lah untuk layar di Sony Xperia One yang di harga 2 jutaan ini. Perfect. Lanjut kita ke pendukung multimedianya, yaitu adalah speakernya. HP ini punya speaker stereo speaker dengan dukungan Dolby Atmos yang sayangnya kualitasnya standar saja sih. Menurut saya, treble dan bassnya cuma pas-pasan saja. Dan untuk speakernya ada efek getaran dinamis yang mana fitur ini bisa meningkatkan pengalaman memutar media dengan getaran yang diselaraskan dengan musiknya. Dan ini dia untuk kualitas speaker Sony Xperia One. Kemudian kita ke kameranya. HP ini adalah HP triple kamera pertama Sony dengan resolusi masing-masing 12 megapiksel untuk lensa utama, ultrawide, dan tele 2 kali zoom. Lalu untuk dukungan OIS-nya ada di lensa utama dan di lensa telenya. Dan untuk kamera depannya beresolusi 8 megapiksel, support AIS. Kamera di Xperia One ini 100% mengandalkan AI ya, nggak ada fitur manual night mode di handphone ini. Lalu untuk kualitas hasil fotonya, HP ini menawarkan hasil yang natural, tajam di kondisi banyak cahaya. Yang gelap dibiarkan gelap dan yang terang dibiarkan terang. Untuk dynamic range cukup luas, ada beberapa catatan di handphone ini ya. Untuk kualitas fotonya yang saya rasa kurang konsisten di berbagai kondisi. Kadang bagus, kadang juga overexposure. Lalu untuk hasil foto objek manusia, handphone ini terasa kurang natural karena kulit orang jadi cenderung lebih putih dibanding aslinya. Tapi untuk konsistensi warna tiap lensanya, handphone ini patut saya acungi jempol. Lalu untuk hasil foto di malam hari, hasil fotonya lumayan banyak noise dan cenderung detailnya berkurang. Untuk portrait mode hasilnya sih biasa saja. Kalau dibandingkan dengan HP-HP baru yang harganya sama, Sony Xperia One ini masih bisa diandalin.
Oh iya, di HP ini juga ada fitur Eyes Focus Tracking ya, yang mirip di handphone Vivo yang berguna untuk autofocus yang lebih tepat. Oke, dan ini perekaman Sony Xperia One, resolusi 4K 30 fps. Untuk 4K 30 fps, stabilisernya mati ya. Cek autofocusnya, smooth, dynamic range. Langit lagi mendung tapi nggak hujan-hujan, mendung tanpa hujan. Oke. Dan ini perekaman Xperia One resolusi 1080p 30 fps. Ini stabilizer bisa on ya. Cek autofocus. Autofocusnya untuk Sony ini enak banget. Oke, dynamic range. Oke, dan untuk kamera ultrawide-nya kerennya bisa sudah sampai 4K di pengaturannya, tapi untuk kualitasnya kok sedikit agak ngeblur. Stabilisernya kalian cek, dynamic range. Oke. Dan ini untuk ultrawide 1080p 30 fps. Untuk stabilisernya dia bisa bekerja di 1080p saja. Oke. Dan ini perekaman kamera depan Sony Xperia One resolusi 1080p 30 fps. Cek backlight. Stabilisernya kelihatan on. Cek untuk stabiliser. Untuk tone warna sedikit pucat ya di wajah saya. Untuk detail sih sudah oke. Ini perekaman kamera depan Instastory untuk Sony Xperia One. Oke, dan ini perekaman Instastory untuk Xperia One. Cek stabilisernya lumayan smooth ya. Untuk Xperia One dipakai Instastory. Kemudian kita lanjut ke performanya. HP ini ditenagai dengan chipset Snapdragon 855 7nm, GPU Adreno 640, Android 11 yang pertama kali saya pegang sudah update security patch di bulan Agustus 2021. Untuk RAM-nya ada jenis 6/64GB dan ada juga yang 6/128GB, dan yang saya pegang adalah yang varian 6/64GB. Melihat spek di atas harusnya sih bisa dipakai sekitar 2 tahun ke depan. Dan kalau dipakai main game untuk Mobile Legends masih bisa digasak habis rata kanan lancar. Untuk PUBG Mobile ada di settingan HDR Extreme dan Ultra HD pun bisa dengan frame rate permainan yang lancar, cuma sesekali drop. Dan untuk game setan Genshin Impact masih bisa dimainkan di settingan default medium 30 fps. Dan yang saya masalahkan di HP ini cuma ada satu saat main game, yaitu adalah panas cuy. Memang cooling di HP ini kurang begitu bagus, nggak seperti HP-HP di zaman sekarang. Oke, lanjut ke bagian baterai di handphone ini.
HP ini mempunyai baterai yang cukup kecil berkapasitas 3330 mAh dengan kecepatan charger sekitar 18 watt. Dan device yang saya pegang mendapatkan kesehatan baterai sekitar di atas 80% nih, dan masih aman. Kalau masalah baterai di handphone second sih gini, nggak bisa kita jadikan acuan apakah handphone itu boros atau tidak, karena setiap HP second berbeda kondisi kesehatan baterainya. Tapi untuk referensi saja, HP yang saya pegang ini kali ini dapat SOT sekitar 3-4 jaman dengan pemakaian casual dengan sedikit game. Game PUBG Mobile 15 menit berkurang sekitar 13% di settingan HDR Extreme dengan suhu yang lumayan panas, dan Genshin Impact sekitar 15 menit berkurang 15% settingan high 60 fps dengan frame rate drop sering pas kondisi fighting. Untuk suhu sih panas dan masih aman, tapi kalau digunakan tanpa case. Kalau ini sih nggak terlalu boros ya menurut saya, karena memang kapasitas baterai di handphone ini sangat kecil, jadi terasa cepat habis. Lanjut, ada fitur-fitur flagship di Sony Xperia One ini, diantaranya adalah Always On Display IP68, tapi jangan sekali-sekali celupin di air ya, karena handphone second kita tidak tahu apakah handphone ini pernah dibongkar atau belum. Kemudian ada Eyes Focus Tracking, tombol shutter khas Sony, dan ada motor vibrant yang lumayan enak untuk sebuah HP keluaran tahun 2019. Kemudian pertanyaan yang sering sekali muncul di kolom komentar, apakah IMEI aman bang? Karena ini kan HP non resmi. Ini hal yang nggak bisa saya pastikan ya untuk HP non resmi gini, tapi untuk saat ini Xperia One yang saya pegang ini masih aman untuk semua provider yang ada di Indonesia. Dan kesimpulan untuk Sony Xperia One di tahun 2021 ini, HP ini masih worth it untuk kita pakai di tahun ini. Desain premium, fitur mewah, layar super nyaman, dan harga yang sudah cuma sekitar 2 jutaan saja. Tapi bila kalian minat membeli handphone ini, kalian harus siap untuk setiap saat ada pemblokiran IMEI yang dilakukan oleh pemerintah. Oke, demikian sajalah hal-hal yang bisa saya ceritakan untuk handphone ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya Dodi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.